childnya dan pada dewasa. Dewasa dalam artian di 19 tahun, 18 up sampai 65. Di situ kita ngitungnya pakai cara, langsung aja contoh ya. Iya, boleh. Misalkan nih, Mbak Cinta nih bobotnya, Aduh. sorry ya. kita harus pakai 2 parameter soal yang ngitungnya itu. Ini jujur nih. Oh. 55 dong. 55. Oke. Ada, coba ya, tarik. 55 kg. Tingginya? 157. Oke, jadi kita ngitungnya dari bobotnya dalam kilo dibagi tinggi dalam meter kuadrat. Jadi 55 dibagi 157. Itu 157 kali 157 itu 200-an. Kemungkinan Mbak Cinta dimasuk di 21 atau 20. Nah, di situ kan ada angka tadi aku bilang 20, 21 sekitaran situ ya. Jadi kita ada pembagiannya, Mbak. Jadi yang pertama itu underweight. Yang ke tengah itu normal weight, overweight, baru obesitas. Oke, jadi klasifikasi Mbak Cinta tadi kita hitung di angka 21 ya? Ya. Batasnya di underweight itu berapa? 18. Oke, jadi normalnya 18 sampai 25. 25 sampai 19 itulah angka atau berat badan normal. Kita pakainya body mass index. Di atas 25 sampai 30 kita maksudnya overweight. Sama sih kayak dokter ini. Aku masuk di 28, 29 aku maksudnya gitu ya. Terus ada lagi obes, ada grade-grade-nya. Tadi kan habis under, normal. Over, baru obes. Obes ada obes 1, obes 2, obes yang parah. Gitu. Jadi ada bagiannya nih. Kayak yang di atas 30 sampai angka yang tadi hitungannya tadi ya. Jadi kita ambilnya dari berat dalam kilo dibagi tinggi dalam meter dikuadratkan. Angka yang muncul di situ, kalau misalkan munculnya 33, dia masuknya di obes 1, grade 1. Jadi dia masuknya di kelas 1, yang di kelas di kelas 1 di 30 sampai 35. 35 sampai 40 dia masuknya di grade 2. Oke ya. Kayak mungkin teman-teman kita aja jangan langsung nyari timbangan ya. Udah gitu. Langsung ngitung nih. Langsung itu semuanya kan. Yang paling parah tuh yang paling bahaya di atas 40. Atas 40 itu yang paling ya yang harus segera kita mulai berubah menurunkan berat badan. Jadi kita targetnya tuh di mana, Mbak? Di masuknya minimal di normal weight, di angka weightnya, angka tadi misalkan di angka 25 tuh. Jadi kita ngitungnya konstanta nggak berubah, target bobot kita turunnya berapa kalau dari 40% tadi. Kan tinggi nggak bisa dirubah ya? Betul. Bobot yang bisa dirubah. Gitu ya. Sip. Oke. Terus kalau faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi kenaikan berat badan untuk kalau 30 tahun tuh ngerasanya kayak anak buat nurun deh. Iya sih, bener Mbak. Ya. Apa tuh? 1, berusia 30 itu satu dari faktor dalam tubuhnya, hormonal, itu yang kita nggak bisa rubah. Karena pasti semua ada faktor aging juga kan. Betul. Di situ. Faktor aging dalam arti faktor penuaan dalam arti apa? Di atas 30 tahun masa otot kita berkurang. Kurang lebih 30% per tahunnya. Gitu. Jadi itu yang nggak bisa berubah. Yang masih bisa berubah itu faktor stres. Biasa ngurusin anak, suami gitu kan. Ngurusin keluarga, apalagi mungkin ada masalah di kerjaan gitu juga kan, stres juga masuk di situ. Faktor makan juga pengaruh. Ada orang udah sarapan jam 7, ngambil gorengan jam 9. Sama aja kan. Jadi kita harus kontrol makannya juga. Juga faktor istirahat juga penting juga lah harusnya. Jadi selain itu tadi faktor stres, faktor makan, pola makan, pola hidup istilahnya ya.
sama faktor istirahat juga istirahat harus tercukupi sama apa kira-kira satu yang belum kita yang sering di PR para ibu-ibu. Apa ya, Dok? Aktivitas. Oh. Ibu-ibu tadi aku sudah bersih rumah. Oh, dianggap lalai ya, Dok? Iya. Karena udah ingat. Iya, itu kan itu yang paling sering dari ibu-ibu muda ya kan gitu. Tapi nggak semua ibu-ibu dong sih, sama remaja muda, entah tuh bapak-bapak juga bisa pakai patokan tadi itu ya. Iya, benar. Terus ada nggak sih pola makan anak diet khusus yang dokter saranin untuk wanita yang yang ingin mempertahankan berat idealnya? Oke. Jadi ya untuk mempertahankannya, misalkan Mbak Cira nih tadi kita hitung di 2021 ya, masuk babak ideal kan, itu kan diet khusus yang dipertahankan apa? Diet yang pas dengan kita itu diet yang sering kita lakukan. Misalkan Mbak Cira nih makan apa? Makannya sesuaian saja seperti biasa, cuma porsinya aja dikurangi. Jadi banyak nih dari metode diet banyak yang sering bilang ada keto diet, ada ODC, ada diet karbo, ya kan keto diet gitu kan, mengurangi gula, itu baik untuk dia. Jadi karena gini Mbak, Gimana? barusan nih lama, aku dapat pasien nih, dia ngikutin cara dietnya orang. Jadi dietnya Mbak Cinta nih, misalkan aku contoh nih, ya kan, makan terus, tapi nggak gede, kan ada tuh. Ada orang nggak kan, yang bikin ngiri orang gitu kan, makan terus nggak gede-gede gitu kan. Nah, dia pakai diet yang itu, jadinya apa? Dia sakit, muntah-muntah sampai pingsan. Untung sampai opnam ya. Jadi nggak semua kita nyontoh diet orang itu berfungsi maksimal ketika sendiri. Jadi kayak zaman dulu kita sering dengar tuh amati, tiru, modifikasi sesuai dengan diri kita. Ada memang zaman waktu tahun 10 tahun yang lalu kita kenal dengan ODC, intermittent fasting, yang intermittent fasting. Jadi ada jendela makan, itu oke untuk dia, belum tentu oke untuk kita. Ada juga diet keto diet gitu kan, yang mengurangi kadar kalori, ingin mengurangi kadar karbohidrat, dan meningkatkan yang lainnya, itu oke untuk dia, tapi belum tentu oke untuk. Jadi kita makan dua, kita kurangin porsinya. Diet yang khusus sebenarnya kan ada apa ya? Tipe diet yang sering kita lihat, kita dengarkan, mau kita dari sosmed lah, dari channel yang lain gitu kan, itu ada satu, dia kurangin gula atau karbo, diet rendah karbo. Itu iya, tapi jangan lupa tubuh kita butuh karbohidrat untuk energi. Betul. Ya, bukan menggunakan aku nggak mau makan nasi. Iya, ada banget. Ada banget kan, sehari nggak makan nasi. Gitu. Oke, dia turun tuh, dia turun, tapi ada tenaganya dia. Apa cuma tiduran, kamu berbahan gitu, oke gitu kan, ada. Jadi ada yang lainnya juga, aku mau tinggi protein jadi makan diet, iya dengan diet karnivor kan ada yang baru-baru ini dia makan daging semuanya, kayak pandangan dia makan atau singa aja yang dia makan daging nggak gemuk, dan gajah, sapi, kerbau makan rumput, sayuran, nasi gemuk gitu. Itu salah juga, nggak semuanya, karena nggak bisa kita tiru mutlak gitu. Betul. Gitu. Jadi intinya satu, kurangin gula, bukan hilangkan. Tingkatkan serat, fiber, itu penting juga karena bikin kita kenyang sama fibernya itu. Karena kunci dari itu organ pencernaan sehat. Yang menyehatkan itu dari fibernya atau seratnya. Ya. Oke dokter, terus ini pengen saran nih. Olahraga nih, kita bahas olahraga ya. Kita bahas olahraga, oke. Olahraga apa sih yang punya peran yang paling penting nih untuk jaga berat badan? Terus dokter saran apa nih? Kalau buat yang wanita umur 30 tahun ke atas 30 ya, oke. 30. Jadi di usia
30 up atau kepala 3 kalau bahasa Ya, teman-teman yang lain itu kan dia oke. ada satu faktor perubahan di hormonal juga pengaruh, Mm. terus perubahan di itu juga apa namanya stres juga pengaruh. Yang paling disarankan itu apa? Gak usah berat-berat olahraga. Jangan orang bilang, wah olahraga muscle atau beban yang berat, yang tinggi, tapi habis itu ini nih hari ini kita olahraga berat, Mm-mm. tinggi, intensitas tinggi, seminggu lagi baru diulang, percuma. Karena nggak konsisten itu ya. Iya, intinya di konsistensi. Ringan-ringan aja. Jalan, olahraga kardio. Kardio bisa bermakna untuk mengurangi berat badan apabila lebih dari 30 menit. Menit. Hmm. Karena 30 menit awal yang dibakar itu air dan karbohidrat. Setelah itu baru membakar dari lemak. Kalau mungkin zaman dulu kita belajar di SMP atau SMA itu zaman pelajaran biologi ada namanya reaksi kalori yang namanya ATP dan ADP. Jadi kalau kita kardio yang kurang dari setengah jam, kita masih pakai yang ATP. Jadi kita masih pakai yang aerob. Masih yang pakai yang aerob itu. Jadi ada kita pakai tenaga air yang kita bakar tuh butuh air. Oke. Jadi kalau yang ADP di atas 30 menit itu kita pakainya sudah dari badan kita udah menyetel kalau maksudnya ADP. Tanpa udara pun dia bisa membakar lemak. Oh, gitu. Jadi dia butuhkan juga air. Jadi memang kadar airnya harus dicukupin. Gitu. Terus olahraga apa ya yang sering? Ya enaknya apa ya? Jalan-jalan santai gitu. Karena mengingat usia itu kan waktu nggak banyak. Betul. Waktu nggak banyak, usia-usia produktif kan 30 up, waktu nggak banyak. Jadi mungkin bisa olahraga beban, tapi yang nggak beban-beban banget ada. Tahu nggak kira-kira apa? Pekerjaan rumah, angkat jemuran, bersih-bersih, itu juga ternyata olahraga ada. Gitu. Jadi pergerakan pengurang yang konsisten itu bisa masuk di itu juga dengan juga pikiran rileks harusnya. Kuncinya di itu sih, Mbak. Gitu ya. Kalau untuk jalan pagi gitu disaranin berarti 1 jam gitu, Dok? Enggak. Gimana? Kalau mau jalan, jadi kita ada efisiensinya itu kita berpengaruh itu di 5.000 langkah. 5.000 langkah minimal ya? Hitungannya di 5.000 langkah. Jadi perkiraan aja. Kira-kira 5.000 langkah. Berapa kilo ya, Dok ya? Berapa sebentar? Jadi paling nggak tuh ya 1/4 sampai setengah jam lah. Nggak sampai 1 jam nggak usah apa-apa. Per hari itu lebih bagus ya, Dok ya? Betternya di situ. Kalau ada pengulangan repetisi di sore hari boleh. Gitu. Jadi 1.000 langkah, pembakarnya lebih tinggi lagi gitu. Tapi jangan yang seringan gini. Gimana? Habis dia, oke aku lari, ikutan lari 1 jam. Atau jalan-jalan 1 jam nih, muter-muter entah di tempat-tempat universitas yang ada nggak harus ke mana yang harus ya. Gitu. Habis itu, ada tukang bakso nih enak nih. Ada es boba nih enak nih. Sama aja kalori yang kita bakar kita isi lagi. Maksudnya. Terus saran dokter harusnya habis olahraga kayak gitu, kan emang cenderung udah dehidrasi ya, pengen es kopi atau apa gitu. Caranya dokter kita konsumsi kayak gitu di waktu kapan gitu loh setelah olahraga gitu, jaraknya. Jadi iya, karena kebetulan aku juga megang tim juga, aku nggak memastikan juga mereka kalau aku diterapkan di posisi atlet ya, gitu itu berbeda dengan treatmentnya untuk yang kaum model bukan atlet ya. Itu jadi nggak harus, kadang orang itu dia panas gerah nih langsung es manis dan lain-lain. Itu jangan, percuma. Yang kau bakar dia balik lagi. Gitu. Jadi paling enggak ya bisa minuman isotonik atau yang apa ya, udah cukup air mineral aja udah cukup sekali. Memang kalau kita minum isotonik itu kita mungkin butuh 1 botol nih, 1 botol isi 500 udah terselesaikan. Ya. Tapi kalau ituran 500 mili, tapi kalau air mineral kita masih butuh sekitar 1 literan. Tapi ingat, kalau kita olahraga itu kan kita juga buang air.
Betul. lewat keringat, bukan buang lemak ya, bukan ya, bukan ya. Kita buang apa namanya, buang air. Kita harus merehidrasi diri kita sendiri. Perkiraan orang olahraga tuh keluarnya 1 sampai 1,5 liter cairan. Untuk yang tadi jalan 1 jam sampai setengah jam tuh ya 1 sampai 1,5 liter. Gitu. Ya, soalnya saya biasa sih pagi gitu jalannya maksimal 1 jam. Jalan, wah, Harus. bisa ya? Iya. Bisa ya? Iya bisa Harus. dong. Kalau namanya niat loh. Ah ya, itu kuncinya di situ tadi. Di niatnya itu. Terus banyak nggak sih kesalahan yang dilakukan untuk apa mempertahankan berat badan ini selama ini, mungkin ada pasien cerita pasien gitu ya. Nah, ini barusan tadi aja. Jadi nggak tahu, aku lupa tadi dia bilang dietnya tipe Diet apa? apa. Oh, nggak Dietnya tahu. tipe apa aku lupa aku. Oke. Karena nggak lupa, aku juga nggak boleh sebut merek kan. Oke, betul. Karena ada model-model yang lain. Pemaksanya dia karena apa, Dok? Caranya dia itu. Tadi aku awalnya dulu. Dia targetnya itu pengen Mbak Cinta bobotnya di 55 ya. Dia di 69 sampai 70. Okay. Bulan kemarin mau target di bobot itu 50. Oke. Jadi 15 sampai 20 lah, 19 kilo. Dan bulan ini dia sudah turun di 4 kilo, sudah 65. Karena balik lagi, dia rasa di bobot sekian itu, bobot 70 itu dia sakit, sering sakit. Entah itu darah tinggi, entah kolesterol, entah asam urat. Jadi orang banyak itunya loh ya. Orang gemuk itu banyak kemungkinannya penyakit-penyakit yang ikut ya, obesitas itu kan salah satu komorbid kan. Jadi dia menerangkan ke arah situ. Cuma dia cara diet yang aku lupa. Dan dia nggak paham. Dia nggak paham dalam arti dia itu minum 1 hari 3 sampai 4 botol air mineral ukuran 1,5 liter. Kira-kira 5 liter lah ya. Iya. Ya kan, sama kayak sapi gelembungan kan. Itu. Jadi ngitungnya cairan saya minum itu maksimal yang kita bisa terima. Kalau yang pasien yang tadi aku bilang, aku ambil di bobot 60. Bobot 60 kita bagi 2, 3 liter udah. Kalau bobotnya Mbak Cinta ini dia di 55, itu paling enggak di 5, berarti 2,5 liter maksimal. Sama kayak orang lah. Kan anjuran dari mana-mana itu kan minumlah 8 gelas atau 2 liter. Karena berat badannya bukan berat badan ideal maksudnya. Berat badannya ideal. Jadi pakainya di situ. Oke ya. Terus dia habis itu dia memang iming-imingnya bagus. Dia nggak mau diizinkan makan terus sama si apa yang di guideline-nya itu dia izinkan untuk makan terus. Jadi bukan diet yang nggak makan, bukan, tapi diet yang makan terus. Jam 7 lah, jam 7 makan. Jam 12 makan, jam 5 makan. Jam 7, jam 8 malam makan lagi gitu. Jadi cuma dia tingginya dia apa? Di cairannya dia tinggi. Akhirnya tadi datang dengan muntah, efek dari asam lambung yang berlebihan itu kan, karena dia mengurangi terlalu banyak air. Karena apa? Cair air, barang yang masuk lewat ke lambung itu responnya tubuh itu salah satu mengeluarkan asam lambung. Kalau nggak ada dicerna air tok, dia nyerah apa? Dia nyerah badannya sendiri kan. Jadi tadi bisa jadi mengiritasi lambung, gastritis. Kalau lama-kelamaan nanti GERD dan lain-lain gitu kan. Nah itu jadi susah juga ya. Balik lagi di situ, Jos. Ada lagi dia jaga makan, jaga minumnya, gitu ya. Terus makannya dia bahaya. Jadi agak apa namanya? Agak kurang kontrol sih sebenarnya, kurang kontrol dari dirinya sendiri karena dia terlalu stres mikirin apa yang dia inginkan itu. Jadi sama targetnya. Itu. Ya kan? Dia harus bulan ini harus turun sampai segini. Sekian, itu salah. Nanti ada hitungannya nanti habis ini ya. Oke. Kata dan banyak yang harus kita kurangi. Oke.
merasa sangat puas. Banyak suster perawat di sini baik-baik semua. Kemarin di mana itu hotel film ya, kasih hotel film gratis dengan Bu Arin ini sampai tadi kasih juga. Pelayanannya saya luar biasa lah. Oke, lanjut ya ngobrolnya sama Dokter Ari Setiawan. Oke, Dok, tadi kita ngomongin soal asam lambung nih. Siap. Biasanya Iya, juga iya. karena stres kan itu juga. Betul. Nah, gimana sih caranya mengelola stres supaya nggak ngaruhnya di asam lambung juga kenaikan berat badan nih? Itu Kita sih, mah wanita pengennya tahu semuanya, tapi takutnya cepat gitu loh. stres gitu kan. Jadi kadang kebanyakan orang kenapa jadi stres, dia ada tipikal yang makan banyak, Oh, bener. ada yang untuk Makan manis. iya, untuk mengurangi stresnya itu dengan makan coklat, makan manis. Ya kan, ada lagi yang dia bikin makan apa namanya? Ada yang stres dia nggak mau makan tapi minum terus, sama aja Oh iya, dong. atau Gitu tidur kan. terus, Dok. Nah, mager gitu kan. Tidur mulu gitu pengennya. Dia kamu perubahan model-model yang kamu gitu kan. Ya, jadi untuk untuk mengelola stresnya itu kunci penting sih sebenarnya. Jadi salah satu faktor yang tadi kita singgung untuk usia di atas 30 tahun yang sudah ada mikir pekerjaan, mikir keluarga, tugas rumah dan lain-lain, itu dia juga stres itu penting banget karena stres dari banyak hal itu pasti berpengaruh banget. Ngaruh, Nah, iya. jadi satu dia efisiensi waktu, gunakan waktu yang pas, meditasi. Nah, jadi meditasi dalam arti itu meditasi cukup aja kau berdiam diri, tarik nafas panjang, buang, tarik nafas panjang lagi, buang. Nah, itu kenapa stres jarang di laki-laki, kenapa? Kenapa, Dok? Memang kita nggak menganjurkan merokok ya, ya. Oke. Kita, ya, cuma orang saat merokok itu dia sering menarik narik nafas dalam, Oh, oke. ya kan? Jarang kan kita lihat, jarang kok. Seringnya Kayak menikmati banget gitu, kayak bukan tanpa asap pun, tanpa rokok pun kita bisa memakai pola itu. Oh. Pola apa? Tarik nafas dalam, buang. Tarik nafas dalam lagi, buang. Itu akan lebih bikin rileks. Teman-teman di Graha juga sering mempraktekkan untuk pasien yang sering kesakitan banget. Iya. Salah satu stres kan bisa dia sakit tuh. Sakit ya jadi stres. Ada namanya relaksasi nafas dalam, dan itu dipraktekkan alhamdulillah di teman-teman semuanya, pasiennya dia bisa diajarkan itu agak lebih tenang, sakit teratasi, walaupun ada obat-obatan yang lain sih yang mengikutinya, tapi untuk pertama dikelola stresnya di situ, tarik nafas dalam. Yang kedua, kita tuliskan tuh stresnya kita apa. Oh, kayak bikin jurnal gitu. Yes, jadi zaman-zaman dulu kita lihat, zaman ibu-ibu kita, itu kan dia, bapak dan ibu kita, dia jarang kena stres tuh. Karena dia bikin apa? Diary. Dear diary. Dear diary. Itu kan, ya di situ tuh. Kadang-kadang kita zaman milenial sekarang kita masih lupa, atau kita lupa dengan pola-pola zaman dulu yang itu memang seharusnya kemajuan yang bikin kita sekarang ya seperti itu. Jadi selain tadi relaksasi nafas dalam, terus kita menjabarkan masalah-masalah kita bikin diary. Karena apa? Kalau kita menulis masalah kita, masalah sudah berkurang 50%. Teratasi 50%, karena kita kadang bingung. Kita bingung loh masalahnya apa, kan nggak jelas tuh kan. Jadi kan kita kadang bingung kalau udah ditulisin mungkin jadi keluar semuanya ya di situ. Terus yang lanjut apa ya? Untuk stresnya itu bukan kita mengeluarkan stres ya, karena kadang ibu-ibu muda stresnya tuh ya ngurus anak, ngurus suami, ngurus keluarga. Jadi anak dan suami titipkan di mana? Nggak gitu, nggak terlalu banyakkan meter, nggak gitu maksudnya. Di situ yang kadang kita sharing.
Yang kita tadi belum iya, setelah iya. kita tulis itu kita share ke Sharing. teman. Jadi mengelola stres itu sangat penting karena tadi efeknya ke belakang tadi apa? Nyeri ya, pasien tadi yang aku cerita, dia muntah, dia bisa gastritis, dia ke arah GERD karena dia stres dengan targetnya dia sendiri. Targetnya dia. Karena harusnya tuh satu kuncinya tuh nggak harus ada target. Harusnya targetnya Enjoy tadi, tuh ya. targetnya pasien tadi itu satu sebenarnya. Karena dia PB-nya naik, PB-nya tinggi, dia gampang sakit. Oke. Yang ditarget bukan BB-nya turun, tapi kurangi kemungkinan sakit. Kurangi sakit dalam arti karena BB naik, kita tahu kan berat badan yang over dan obes itu gampang kena sakit. Betul. Biar nggak gampang kena sakit, yang penting ada turun dulu, entah turunnya berapa, yang penting nggak sakit dulu. Menjaga pola makannya itu ya, Dok. Saya Betul. nggak langsung drop ngurangin ini langsungnya yang berbeda. Kadang kan sering yang ekstrim banget nguranginnya. Itu. Kan? Sering banyak promo di sosmed. Oke, aku turun 10 kilo dalam 1 bulan. Iya, betul. Bahaya tuh. Bahaya itu. Oke, bermanfaat sekali nih. Terus banyak nih ibu-ibu ini suka ngemil, Dok. Kalau malam hari tuh kayaknya apa ya? Kurang sempurna malam itu kalau nggak ngemil. Nggak Gimana ada nih? Iya. Gimana caranya buat tips ngatasin pengen ngemil kalau di malam hari? Ngemil ya. Ngemil itu yang sering nggak di malam juga, Dok. Ya, saya lagi galau tuh dikit. Ada tuh gorengan, ada tuh. Kalau nggak ngemil nggak jalan. Ya. Masuk. Ada gitu juga kan? Iya. Jadi itu sih ya pola mindset seperti itu. Kita ngemil untuk ya karena memang untuk di hitungan diet itu kita ada bukan cheating ya istilahnya ya. Jadi ada pola makan besar, ada pola makan kecil. Oke. Makan besar, terus pola kecil. makan besar itu kita biasa bagi 3 kali waktu. Pagi, jam siang, dan jam malam. Itu makan besar itu namanya sarapan, makan siang, sama dinner makan malam. Nah itu. Dan di tengah-tengahnya dua ini, kalau ada jamnya namanya cemilan. Brunch. Oh iya itu namanya ya, asik. Brunch. Aduh brunch. Aduh bahaya. Iya kan, Iya. betul kan. Nah brunchnya itu dia bahaya di satu. Dia salah ambil barang, salah ambil pilih makanan. Jadi simpelnya seperti ini Mbak Cinta. Jadi kalau kita makannya pagi kita sarapan roti misalkan, atau sarapan nasi kuning dan lain-lain, dia karbonya berat kan, karbonya tinggi. Kita masukkan ini yang di cemilnya itu, oke, aku nggak melarang cemil ya, nanti disalin sama ibu-ibu yang banyak kan itu takut nih musuh mak-mak gitu kan, takut ya kan. Kan dokter kecintaan mak-mak. Aduh, nggak mau jadi musuh mak-mak bahaya nanti kan. Jadi ini kita ngemilnya beberapa teman sudah mulai dia ngemil buah. Buah pun nggak sembarangan buah. Ada buah dia yang tinggi kalori juga. Contohnya Dok? Buah yang tinggi kalori. Buah musiman di Jepara tahu nggak apa? Durian. Iya. Tapi durian dan cemilan. Kadang ada loh. Ada. Oh, oke. Jadi buah-buah simpel-simpel aja macam buah yang simpel-simpel di jadi boleh. Kita makan yang pas, nggak aneh-aneh dalam arti karena pilihannya kalau bukan pisang kita apa keripik kan, chips atau ada yang lain, chips terus ada gorengan. Nah, dan yang lain. Jadi lebih baik apa? Ya model buah-buahan tadi, model boleh pisang, boleh apa gitu. Jadi ada pilihan yang lainnya itu apa? Karena tadi kita makan. Jadi kita makan 3 tadi besar kan kita karbohidrat di sini. Di tengah ini jangan ada karbohidrat. Karbohidrat itu apa sih? Tak pengen kepo kamu? Mau banget. Boleh dong. ya? Boleh. Sedikit ya. Karbohidrat itu dia ada dari satu nasi, tepung, jagung, terus ada ketela, ubi-ubian gitu. Ubi-ubian. Tapi kadang yang sering kadang kita bikin susah itu apa? Kue. Cookies. Cookies, kue tart, kue besar, itu kan dia kalau coba ada nggak sih kue yang bikin tanpa gula? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Ada nggak sih tanpa tepung? Nggak ada juga. Semuanya kan serba tepung. Iya, donat dan lain-lain kan tepung. Kalau kita makan nasi,
nggak usah makan kue. Gitu. Makan siangnya, kita boleh makan kalori kapan? Di siangnya, kalau nggak malamnya atau di paginya. Jadi jangan di antara makan ini kita kasih yang berat, kasihan perut kita. Jadi pencernaannya nggak stabil gitu. Cemil-cemilan tuh kalau simpelnya sih untuk bapak-bapak yang sering malam-malam lapar, siang-siang lapar, jam sore belum betah makan tuh apa? Minum air putih. Itu paling bagus. Paling pas ya. Jadi sekalian dia bisa mengurangi itu apa yang tinggi fiber. Yang sering aku sarankan teman-teman tuh apa? Bikin agar-agar apapun mereknya. Tapi satu, jangan dicampur gula. Oke, berarti menghindari gulanya itu ya. Iya, yang jahat itu bukan apa namanya, bukan nasinya, bukan rotinya, bukan gulanya yang jahat. Ya, yang namanya yang akhir-akhir ini kenapa Mbak? Usia-usia muda di bawah 24, di bawah 20, anak-anak di usia belasan, dia udah mulai kena gangguan ginjal, diabetes. Diabetes, ya. Saya dengar banyak juga ya. Itu karena apa? Minuman zaman sekarang. Yang tahu Cristiano Ronaldo? Ya. Dia walaupun dia geser aja, oke, stay water. Dia bilang stay water. Karena usia badan dia lebih muda daripada usia sebenarnya dia. Dia mengurangi ya tadi kan makanan nih ya. Iya. Belum yang minumannya, mengurangi gula, minuman berkarbonasi, alkohol. Itu yang sangat apa namanya berpengaruh banget untuk di berat badannya kita juga. Oke, terus kalau misalnya kita ganti nih karbonnya dari nasi ke umbi-umbian. Tapi kadang tuh sering di umbi-umbian banyak banget gitu yang kayak ngerasa nggak kenyang. Jadi makanya ada nggak porsinya gitu? Ada dong. Dan tadi yang tadi aku bilang di tahap yang tadi awalnya tadi ada kira-kira berapa sih yang harus kita turunkan? Maksimal batas maksimal kita berapa sih untuk kita turunkan dari bobot ideal kita? Jadi kita pakai hitung-hitungan lagi lah nih, Mbak. Jadi paling enggak amannya dalam 1 bulan kita turunkan 10% dari bobot awal kita. Bobot awal. Jadi macam Mbak Cinta nih 55, kita maksimal turunnya di berapa? 5. Lebih dari 5 kilo pun itu nanti jadi sakit. Gitu. Jadi untuk cara ngitungnya itu kita ada hitungan pastinya juga, ada hitungan pakemnya. Jadi untuk yang banyak aktivitas tinggi di luar itu kita kurangin dulu kalori yang kita makan. Kita kurangin 500 sampai 1000 kalori sehari, bukan sekali ya. Bukan sekali, sehari. Jadi kan bisa dibagi jadi 5 nih, 5 kali tempat makan gitu kan. Makan yang besar, makan kecil, makan besar lagi, makan kecil gitu. Gitu. Jadi 500 sampai 1000. Kalau mungkin yang badannya udah kecil-kecil dan udah masih untuk menjaganya udah pas, itu udah biasa, udah pas. Tapi untuk yang masih overweight kita kurangnya di 500. Jadi bergantung dengan aktivitas kita. Aktivitas tinggi berat. Kalau yang sering di luar di lapangan gitu, kita kuranginya nggak usah tinggi kayak 1000, 1200 itu maksimal 1200 untuk atlet. Aku akan di 1200 maksimal per hari. 100 itu nanti turunnya maksimal 10%. Kenapa? Kalau lebih atau over dari 10% bakal jadi penyakit yang lain. Oke. Informasinya bermanfaat sekali ini buat ibu-ibu ya, apalagi yang emang pengen banget turunin berat badan terus jadi ideal. Terus sebelum kita ada pertanyaan nggak ya? Mungkin ini banyak. Kita nanti akan ngobrol atau kita jawab pertanyaannya, tapi ada saran nih dok. Nih, pesan khusus nih buat para wanita di atas umur 30 tahun yang sedang berjuang lebih ideal tadi ya. Betul. Pesannya yang pada jelas deh dok. Singkatnya 1, kurangi gula, kurangi garam, jaga makan, aktivitasnya ditingkatkan,
ditingkatkan, dan istirahat. Oke. Istirahat itu penting banget untuk recovery yang itu. Jadi pertama, kurangi gula dengan apa? Makan kita semua mengandung gula. Betul. Jadi bisa kita kurangin apa? Minuman kita. Misalkan nih yang kopi gitu Betul. tanpa gula. Kopi tanpa gula lebih enak Pahit loh. dong, Dok. Iya, lebih pahit rumah tangga, Neng. Nah, kalau minum manis itu kira-kira maksimal 1 hari berapa, Dok? Boleh minum kopi tapi manis gitu. Masih nawar nih. Masih nawar ya. Nawar, ibu-ibu nggak nawar. Sama emak nih emang susah nih ya. Jadi ada satu sih sebenarnya hitungnya untuk kopi ya, takaran kopi kita kan pakainya sendok teh atau sendok makan gitu kan. Kalau takaran sirup gimana kita hitungnya? Belum ke teh. Ya. Belum ke teh lagi gitu, susah. Jadi kayak apa namanya? Takaran untuk kopi, teh, dan sirup kita susah nih. Oke, kalau misalkan nih dokter bilang, oke, maksimal minum kopi dengan 1 sendok gula. Itu di pagi nih. Siangnya minum sirup. Sorenya minum es teh manis sama saja. Jadi cukup kurangin misalkan nih dari 1 sendok awalnya ke kayak yang sering bilang di apa namanya di resep secukupnya. Ya, cukup 1, dikurangin separuhnya dulu. Jangan langsung kita bilang hentikan, jangan. Tapi penolakan semuanya, badan mesti protes semuanya kan. Jadi kurang dulu separuh dari takaran biasa, separuh lagi takaran biasa gitu. Jadi kalau kita langsung bahaya, badannya sakit nanti, Neng. Sip. Gitu ya, mungkin dari ibu ilmuannya ya. Iya. Kurangin aja dulu. Kurangin, Bu, kurangin. Jangan stop langsung. Oke? Kurangin dulu. Iklan dulu ya. Jadi saya merasa sangat puas banyak suster perawat di sini baik-baik semua. Kemarin di mana itu hotel film ya, kasih hotel film gratis dengan Bu Arin ini sampai saat ini sudah. Pelayanannya saya luar biasa lah. Balik lagi ke Ngode Graha, ngobrol bareng Graha Usada Jepara. Nah, sesi kali ini kita akan jawab dari pertanyaan yang ada di Instagram ya. Oke, yang pertama, makan apa saja yang harus dihindari nih, Dok? Jadi pertanyaan dari Kali Oke, dari Kanto ya, makanan apa saja yang harus dihindari? Nanti aku bicara sebut merek makanan apa nanti mak marah lagi, enggak ya? Jadi enggak marah ya mak ya. Jadi gini, makanan itu yang dihindari itu bukan, dan kita makan tuh jadi makan apa, makan kapan dulu. Itu yang kita pertimbangkan dulu.
makan apa yang dihindari? Oke, makan yang tinggi kalori atau makan yang tinggi gula. Macam yang tadi sebenarnya ya kita hitung-hitungan di 5 tadi ya. Kalau kita udah makan pagi kita berat, makan siang kita berat, makan sore kita berat, berarti kita nggak boleh tinggi kalori lagi. Itu cemilan buah tadi ya. Jadi makan yang tinggi kalori macamnya apa? Kue, cookies, yang model-model roti-rotian, entah model pizza, model burger, model donat. Itu biasa dianggap cemilan itu, padahal berat ya. Kadang kan orang gitu ya kan, iya kan. Terus ada lagi yang olahan tepung lagi apa? Gorengan, mendoan, gitu kan. Ada yang bilang ada tempe keripik, gitu kan. Itu boleh. Terus ada apa namanya? Yang tinggi-tinggi beda macam olahan tepung yang paling sering sih kita dapatkan. Jadi kalau bisa kita hindari itu selain makanan berlemak. Karena nih salah satu kemungkinan paling tinggi makanan berlemak itu apa? Besok nih kan kita malu Idul Adha nih. Lebaran kambing ya kan? Lebaran kambing itu makanan berlemak, bukan kambingnya yang salah. Santannya yang salah. Santannya yang salah gitu kan. Jadi santan atau yang lemaknya itu yang berlemak tinggi macam goreng-gorengan, macam apa namanya santan itu dia yang paling enggak kita kurangi karena lemak jenuh dan tak jenuh gitu. lemak jenuhnya itu yang harus kita hindari ya. Sama yang tadi olahan gandum. Oke, kita ke pertanyaan kedua dari Mbak Endra Evi. Cara hitung kalori pada makanan gimana nih Dok? Oke, kalau kita menghitung cara hitung kalori itu banyak sebenarnya. Ada beberapa, kita ada patokan satu sebenarnya. Kita hitung dulu kalori kebutuhan tubuh kita berapa. Kalori kebutuhan tubuh itu kita hitung dari beratnya, aktivitasnya, ringan sedang berat, itu kita hitung dulu dalam harian berapa. Model Mbak Cinta ini kemungkinan 2 sampai 2.500. Itu kita boleh dibagi 3, boleh dibagi 5, boleh dibagi 2 untuk yang bikin dia intermittent fasting. Kalau zaman waktu sebelum lebaran kemarin tuh isinya puasa, ya kan? Itu bagi 2. Jadi tergantung beratnya dulu. Berat dan aktivitasnya. Aktivitas kantor dengan aktivitas lapangan juga berbeda. Iya, benar. Gender juga berbeda, gitu kan? Usia berpengaruh. Jadi sangat kompleks yang mungkin kalau kita jabarkan satu-satu nanti nggak habis nanti sesinya kurang. 24 jam ya. Boleh kita konsul ke Geraha kan, nanti bisa konsultasi lain kan. Iya, benar. Ini ada pertanyaan, tapi sebenarnya kita udah bahas Dok tadi dari Rizky Yusfa Perdana. Tuh. Jenis olahraga apa yang cocok buat wanita 30 up? Olahraga yang cocok untuk 30 up itu saranku olahraga yang anaknya yang sudah keluarga kebanyakan ya, yang anaknya bisa ikut, suaminya bisa ikut. Apa itu coba kira-kira? Jalan-jalan ke mall. Ya? Nge-mall tuh berat banget loh. Iya kan? Jalan-jalan ke mall. Tentengannya. Tapi jangan bilang, ya Pak, bawain dong, tentengin dong. Gitu, jangan. Jadi, sekalian aja. Karena kalau kita menyuruh ibu emak untuk olahraga, istilahnya dia jalan dari alun-alun deh. Lapangan alun-alun, dia 2-3 meter. Jauh ya. Berat ya, gitu kan. Coba kita suruh ke mall. 2-3 jam betah, Mak. Iya kan? 2-3 jam betah dia. Jadi itu yang dia bikin kadang-kadang salah pasrah yang bisa anak dan suami atau adiknya mungkin bisa di situ kayak apa? Jalan-jalan sore gitu kan. Atau main-main bareng, macam renang bareng gitu kan. Jadi kalau olahraga yang model game susah. Olahraga game dalam arti sepak bola, volley dan itu nggak bisa tuh. Butuh effort waktu dan itu harus butuh teman juga. Dan nggak olahraga atur juga kali. Atau karambol itu enggak ya. Gitu. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan keempat ya dari Beth Cynthia. Tinggi badannya 165
cm nih dok. 165 ya. BB idealnya berapa? Oke, kita hitung lagi nih ya. Iya, kira Jadi, kayak matematika nih. rumus awal tadi, berat badan ideal itu apa sih? Berat dalam berat dalam kilogram dibagi, boleh pinjem kertas ya Mbak ya? Boleh. Boleh ya? Berat dalam berat dalam kilogram. Kita kan kilogramnya ya. Iya. Dibagi dengan tinggi 165 cm. Dengan bobot idealnya tuh harusnya tadi di Onsansa 20 sampai 25. Oke, kita ambilnya di 20 dulu ya. 165 kuadrat nih, 1,65 dikuadratkan dulu. Kali 165, 25. Aduh, 30 ya 6, 5, 6. Berapa ya? Kalkulator nggak sih? Boleh. Aduh. Ada kalkulator nih nggak? Coba. Coba minta tolong. 30 ya. Sambil hitung bareng ya. Oke. 30, 6 kali 6, 36, 6, 9, 9, 3, 3, 9, 165. 5. Ini dok. Oh, boleh ya? Boleh. Boleh ya. 1,65. Biar akurat. Maklum udah tua, Nek. Jadi dia angkanya di 2,72. Jadi beratnya itu kan harusnya berat dalam kilo ini kan sama dengan 20 per 1. Untuk cara pembagiannya itu kan dia kali ke sini. Jadi dikalikan 20. Dia maksudnya di 54,45 sampai ya kan tadi 2,72 dikalikan 25. Wow. Sorry, bukan 25. Kita ngitungnya gampang 25, tapi sebenarnya tuh di 24,9. 2,72 dikalikan 24,9. Iya sih, maksimal di batasnya kurang dari 68. Jadi untuk siapa tadi? Cynthia ya, gitu. Bobot idealnya dengan tinggi 165, itu bobotnya ada range di 54,45 bed Cynthia sampai 6 kurang dari 68 gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Wiwi Sofi. Dokter, ibu saya sudah berusia 50. Sudah mengurangi tahun, makanan berat, tapi kenapa rasanya badannya sakit-sakit semua gitu. Aduh. Ini ngurangin makan berat ya, makan berat jadi bahkan badan sakit semuanya gitu. Tapi di sini nggak ada keterangan jelas ya dok, maksudnya beratnya berapa? Nggak apa-apa. Jadi kuncinya yang seperti tadi Mbak, mungkin dia mengurangi atau menghilangkan tuh. Tadi kan aku bilang bicara di awal tadi, di tengah-tengah tadi ada jangan menghilangkan, tapi mengurangi saja. Tapi makan berat masih boleh, karena balik lagi kalau kita kurang karbohidrat atau kurang kalori, dia nanti badan memang sakit semuanya. Itu masih belum lagi kalau dia kekurangan karbohidrat nih ya, nanti bisa hiperuresemia atau namanya asam uratnya tinggi. Ada yang namanya nanti gangguan fungsi hati, ada yang namanya gangguan yang anak-anak zaman now yang paling sering kan GERD, sedikit-sedikit GERD atau gastritis gitu kan. Jadi kita hitung lagi nanti sebenarnya, kita harus hitung lagi kalau kenapanya mungkin terlalu banyak yang dikurangi. Terlalu banyak dikurangi. Jadi, waktu usia 30, usia 40 naik itu pada perempuan ada beberapa penyakit khas yang sering pada perempuan. Jadi kayak orang nggak mau makan lemak, dia bisa bikin apa? Taruh empedu. Gangguan fungsi empedu. Jadi nanti bisa fungsi empedunya berkurang, jadi membatu di dalam situ dan harus dilakukan operasi. Selain itu, fungsi hati juga bermasalah tuh, bisa jadi. Fungsi hati bisa bermasalah macam yang lain-lainnya gitu kan. Ada karena salah satu yang mengeluarkan dari memfilter di situ selain empedu ya
hati itu pengaruh juga, dan ada asam urat juga bisa pengaruh di situ. Karena apa? Protein. Karena orang menghilangkan karbohidrat itu dia larinya kemana? Protein dan lemak. Protein, produk terakhirnya itu apa? Yang nggak terbakar di tubuh, asam urat. Jadi itulah kenapa orang-orang atau yang sudah berusia ya 30 up, nggak laki nggak cowok, nggak laki nggak cewek ya, nggak perempuan, ibu atau bapak-bapak juga kurangin yang berprotein tinggi. Itu macam apa protein gitu? Seafood. Tempe termasuk nggak sih, Dok? Ya? Tempe termasuk Kak? Itu nanti kita ada protein yang tadi arahnya nabati dan hewani gitu. Jadi yang sering di tempat mana-mana kita bicarakan kan masalah itu, kurangin yang terlalu tinggi kolesterol, tinggi lemak gitu kan. Itu dia di mana? Di seafood, di makanan olahan tepung dan santan itu kan. Tempe dia nabati, bisa dicerna oleh tubuh. Jadi, tahu aman ya. Aman. Jadi itu tergantung juga dengan aktivitasnya. Aktivitasnya tinggi, asupannya juga harus tinggi. Kalau enggak, lemas atau sakit semuanya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Dok. Peran tidur dalam menjaga berat badan nih Dok, apa aja? Oh iya. Tadi peran tidur yang atau istirahat. Nggak harus tidur ya, istirahat tuh ya. Jadi tadi kan aku sering membahas untuk masalah diet, untuk pola makan, pola olahraga. Ada satu lagi Mbak, pola istirahat itu atau recovery yang dibutuhkan penting. Jadi ada beberapa olahraga yang dia bekerja itu walaupun dia kondisi tidur. Pembakaran lemak, muscle-nya, lemaknya terbakar itu saat kondisi tidur, recovery ototnya tuh saat tidur. Yang di situ yang kadang kita agak lupa di situ, karena peran tidur itu penting untuk menjaga badan kita juga, recovery juga. Jadi tidur itu 4 sampai 5, 6 sampai 5 jam itu standar ya. Iya. Banyak kan yang kurang sekarang. Kurang sih, apalagi mama itu kan baru tidur sedikit digangguin anaknya, tidur sedikit itu. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih dari sudut. Ada kayaknya tadi pengaruh lanjut ya. Jadi masa tidur ini kemungkinan ada yang bertanya lagi nih, Dok, susah tidur pengaruh nggak sih ke pola makan? Itu kan pengaruh kalau aku bilang. Jadi dalam arti kalau pola tidur, dalam kurang susah tidur, atau kita bilang jam kalong, paginya tidur, malamnya bangun. Balik ya kan, jamnya berbalik itu dia bikin bukan sebenarnya ya, jam makan itu ada enzim-enzimnya yang berpengaruh. Jam makan yang tidak pas itu yang bahaya pada badan tubuh kita. Susah tidur kan, karena susah tidur kita kebanyakan apa jadinya ngemil. PR-nya kan di situ. Betul. Ngopi atau bikin kopi, bikin yang sasetan gitu kan. Itu kan ada kandungan gula dan lain-lain. Jadi malah banyak ya. Lagi. Jadi paling enggak sebelum kita bikin apa-apa, bikin yang instan itu kita baca nutrition fact. Kira-kira nih, kalau sekian ini karboku udah lemakku berapa nih, gulaku berapa, ininya berapa. Jadi bisa dikurangi ke arah situ. Jadi dia memang berpengaruh ke pola makan. Iya, karena kita kadang skip makan pagi. Karena bangun siang kan ada banyak. Iya, betul. Gitu, ada yang kita skip makan siang gitu kan. Seperti itu. Jadi pertanyaan dari sudut mata udah terjawab ya tadi ya. Oke. Nah, motivasi terakhir nih Dok, sebelum kita nutup. Habis itu ini kasih motivasi yang singkat pada jelas. Habis itu kita tutup nih Dok. Intinya Pak, intinya ini ya. Satu tuh konsisten. Konsisten. Percuma kita olahraga berat, kita terlalu berat semuanya, tapi nggak konsisten, percuma. Konsistensi itu penting. Dan kalau mau kita nurunkan boleh step by step. Jangan langsung jauh. Nanti kita takutkan apa? Jadi sindrom yoyo. Tahu yoyo kan? Turun, naiknya lebih tinggi. Rebound efeknya lebih tinggi. Jadi konsisten dan bertahap. Nggak boleh langsung cut jauh. Oke?
Seperti itu ya. Oke, itu motivasinya bermanfaat banget ya buat kita semua. Oke, terima kasih Dokter Ari Makasih sudah Mbak Sinda. memberikan tips, terus ada konsultasi juga. Konsultasi gratis nih di IG live-nya kita ya. Tapi jangan lupa juga konsultasi langsung ke Rumah Sakit Geraha Husada. Oke, terima kasih teman-teman yang di Instagram telah menonton ngobrol bareng Geraha Husada Jepara. Semoga hari ini live kita bermanfaat dan sampai jumpa di Ngode Geraha selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.